Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang ahli mencetuskan suatu teori bahwa perilaku dapat terbentuk sebab ada penguatan dari lingkungan. Siapakah dia? Bersama saya, mahasiswi Institut Negeri Islam Pemalang, Prodi Psikologi Islam akan menjelaskan teori reinforcement. Seorang ahli bernama Skinner lahir pada tahun 1904. Beliau mencetuskan suatu teori yang menekankan pada perilaku yang tampak dan cenderung mengabaikan konsep ketidaksadaran, ultimate goal maupun konsep aktualisasi diri. Skinner sendiri dalam penelitiannya banyak menggunakan subjek hewan seperti tikus dan merpati yang digunakan untuk menjelaskan suatu konteks perilaku manusia. Dalam teori behavior, Skinner menempatkan reinforcement atau penguatan sebagai dasar perilaku. Menurutnya, perilaku dapat dikendalikan berdasarkan konsekuensinya atau apa yang mengikuti perilaku tersebut. Skinner membedakan dua jenis perilaku, yaitu yang pertama, responden behavior, melibatkan respon yang dibuat atau ditimbulkan oleh stimulus khusus. Contohnya, ketika lutut diberikan ketukan, maka akan muncul sebuah respon refleks kaki yang tersentak. Perilaku tersebut tidak dipelajari, namun terjadi begitu saja tanpa disadari. Yang kedua, operant behavior. Skinner lebih menekankan pada operant behavior, yaitu perilaku muncul karena pengaruh lingkungan melalui penguatan. Skinner mengilustrasikan dengan menggunakan metode operant conditioning, yaitu proses mengubah konsekuensi terhadap respon perilaku yang ditunjukkan, sehingga nantinya akan berpengaruh pada respon perilaku berikutnya. Eksperimen Skinner yang cukup populer yaitu menggunakan Skinner Box, di mana subjeknya menggunakan seekor tikus. Dalam video tersebut, subjek tikus yang lapar dimasukkan ke dalam box. Setiap kali tikus menekan tuas yang ada di dalam box, maka akan ada makanan yang muncul dari lubang. Setelah mencoba menekan sekali, maka tikus akan mencoba untuk menekan tuas itu kembali, untuk yang kedua, ketiga, keempat kali, dan seterusnya. Hal ini disebabkan bahwa telah diketahui konsekuensi positif dari perilakunya tersebut. Berdasarkan eksperimen tersebut dapat dilihat bahwa penguatan atau reinforcement menjadi sangat penting dalam pembentukan perilaku. Menurut Skinner, kepribadian merupakan pola atau kumpulan dari operant behavior suatu individu. Pola pemberian dan penundaan reinforcement ada beberapa jenis. Yang pertama, fixed interval. Penguat diberikan mengikuti respon pertama yang muncul setelah interval waktu yang ditetapkan telah berlalu. Contohnya, setiap 1 menit, setiap 3 menit, atau jangka waktu tetap lainnya. Yang kedua, fixed ratio. Penguat hanya diberikan setelah subjek menunjukkan sejumlah respon tertentu yang telah ditetapkan. Yang ketiga, variabel interval. Penguat dapat diberikan setelah 2 jam pada periode pertama, kemudian setelah 1 jam 30 menit pada waktu berikutnya, dan kemudian 2 jam 5 menit untuk waktu ketiga. Yang keempat, variabel rasio. Berdasarkan rata-rata jumlah respon antara penguat, tetapi ada variabilitas besar di sekitar rata-rata tersebut. Penerapan teori reinforcement banyak diterapkan untuk melatih hewan-hewan di sirkus. Hewan mengalami proses conditioning dengan memberikan reinforcement, seperti diberikan makanan pada saat mereka menunjukkan perilaku yang diinginkan. Pada manusia, senyuman orang tua dapat menjadi reinforcement tersendiri yang mampu memperkuat perilaku anak. Hal ini disebut dengan successive approximation, yaitu orang tua dapat mengajarkan perilaku kepada anak-anak dengan memperkuat perilaku-perilaku yang sesuai dengan target akhir dari perilaku yang diinginkan, misalkan ketika belajar berbicara. Dalam teori Skinner menggunakan asesmen analisis fungsional, yakni melibatkan penilaian frekuensi suatu perilaku, situasi di mana ia terjadi, dan penguatan yang terkait dengannya. Lalu, bagaimana penerapan teori reinforcement? Pertama, menggunakan teknik token economy atau rewarding, yaitu teknik modifikasi perilaku dengan menggunakan token yang dapat ditukarkan untuk benda-benda berharga atau hak istimewa. Dan hal ini diberikan ketika perilaku yang diinginkan muncul. Yang kedua, yaitu punishment. Penerapan stimulus yang tidak disenangi sebagai upaya untuk mengurangi munculnya perilaku yang tidak diharapkan di kemudian hari. Sebagai contoh,
seorang anak bermain pedang-pedangan menggunakan pisau. Kemudian, kulit jari tangannya terpotong ketika pisau tersebut salah diarahkan. Pada akhirnya, anak tersebut akan sedikit kemungkinannya bermain-main menggunakan pisau. Yang ketiga, negatif reinforcement. Usaha untuk memperkuat respon dengan cara menghapus stimulus yang tidak menyenangkan baginya. Yang keempat, positif reinforcement. Penguatan yang diberikan ketika perilaku yang diharapkan muncul. Contohnya, seorang anak yang pada dasarnya memiliki sifat pemalu dimintai oleh guru maju ke depan kelas untuk menceritakan sebuah gambar yang dibuat oleh anak itu sendiri. Setelah anak tersebut membacakan cerita, guru memberikan pujian kepada anak tersebut dan teman-teman sekelasnya bertepuk tangan. Ketika hal tersebut berlangsung berulang-ulang, maka pada akhirnya anak tersebut menjadi lebih berani untuk maju ke depan kelas. Bahkan kemungkinan sifat pemalunya akan hilang. Beberapa ahli menyatakan bahwa pemberian positif reinforcement dipandang lebih efektif daripada menggunakan punishment dan negative reinforcement. Teori Skinner menjadi landasan bagi intervensi berbasis perilaku yang cukup banyak digunakan pada kasus-kasus di lapangan. Skinner berargumen bahwa perilaku manusia dipandang lebih kompleks daripada hewan, namun beberapa proses fundamental tetaplah sama. Modifikasi perilaku didasarkan pada proses belajar melalui penguatan memiliki tempat tersendiri dalam praktek intervensi di lapangan. Terima kasih sudah melihat video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.